emak lu aja bisa ngejelekin lu sendiri ke tetangga lu, dan tetangganya itu julid. Ya, lebih kayak gini, akhirannya mereka tidak punya kepercayaan diri. Ya. Mereka tidak punya kepercayaan diri, yang hasilnya apa? Nanti dia di kehidupan nyata, di kehidupan kita bersosialisasi, kita ketemu RT RW, kita ketemu di kelurahan apa segala macam, di circle dia, di sekolah apa segala macam, dia tidak akan dipandang. Ya. Karena dia tidak mempunyai suara yang bisa dia keluarkan. Betul. Karena dia terlalu disupres. Nah, jadi kan sebenarnya Gen Z ini adalah perbandingan yang jomplang. Ada yang memang dimanja, ada yang memang distrikin. Nah, kalau lu dimanja banget, alhasil lu kurang ajar, lu nggak punya respect sama orang lain. Betul. Yang gue mau tekenin apa? Gen Z itu terbuka, berani menyuarakan, bagus. Yang jadi masalah yang tidak pernah diajarkan adalah cara penyampaiannya. Betul. Itu loh yang jadi poinnya. Gitu loh, yang mau gue tekenin tuh, lu Gen Z dibilang iya terlalu vokal, iya terlalu kayak kita nggak setuju gini. Itu bagian dari mereka itu menyuarakan opini yang memang pada saat ini Gen Z itu lebih berani. Iya. Tapi yang disayangkannya cara penyampaiannya. Iya. Yang terkesan tidak menghormati. Kita nggak bisa pungkirin ya, karena kita tinggal di negara yang kalau kita bilang ketimuran ya. Kita kan masih di daerah timur nih, yang dimana kita harus menghormati orang yang lebih tua, orang yang disepuhkan, orang yang lebih dituakan gitu loh. Kita berbeda culture-nya dengan yang ada di barat. Itu juga yang sebenarnya harus diperhatikan sama orang tua, bener gak? Tuh. Lu tinggal di mana gitu loh. Kalau lu tinggal di sana di Eropa, di USA, sabodo teuing. Bodoh amat lu mau gimana. Tapi kan lu tinggal di sini. Lu mau tinggal di Asia bagian mana dah? Asia mana yang nggak pernah ngehormatin orang tua? Nah, gitu kan? Itu yang jadi poinnya. Ketika lu membiarkan anak lu melupakan nilai atau value menghormati yang lebih tua, ya jadinya kayak sekarang ini. Sedikit nggak dihargain, dia merasa gimana, akhirnya dia resign, dia mengeluh soal masalah mental gitu loh. Maksud gue gini, masalah mental itu benar ada gitu loh. Masalah mental karena apa? Gitu loh. Balik lagi, tidak pernah diajarkan untuk dibina. Gampangnya apa? Banyak sekarang anak-anak yang tidak dibolehkan untuk ikut karya wisata. Banyak anak-anak yang tidak diperbolehkan mengikuti acara sekolah gitu loh. Padahal kan sebenarnya acara sekolah itu memang untuk ngebentuk anaknya, gitu loh. Tapi lebih mementingkan apa? Jalan-jalan. Saya mau jalan-jalan sama anak saya ke luar negeri. Nggak apa-apa, lu punya duit, nggak apa-apa. Tapi ya lu lihat juga kalau akhirannya anak ini manja, anak ini klemar-klemer, lenje-lenje gitu, jangan disalahin anaknya. Coba dilihat dulu lu ngedidiknya gimana. Bener lah. Iya kan, gitu loh. Dan kalau ngomongin Gen Z juga kadang terlalu apa ya? Dibilang over, terlalu jahat untuk kita bilang over. Overreact-nya tuh begini. Lu mengambil sepatah dua kata. Misal broken home. Lu menjadikan itu sebuah analisa. Dan lu mensimulasikan ini hidup gue sebenarnya ini broken home nih. Terlalu apa ya? Cocok logi kali ya kalau kita bilang ya. Lebih parah dari cocok logi. Direlatin. Kalau dicocokin masih mending. Ini nggak cocok. Definisi broken home. Gua kasih tahu definisinya untuk kalian yang nggak tahu ya. Definisi broken home. Sebuah duifungsi keluarga yang tidak berjalan seharusnya. Kalau misal orang tua lu cerai, tapi yang satunya masih ngebiayain lu, yang satunya masih, ya salah satu lah ngebiayain lu kasih sayang, atau apalah lu masih dikasih kebutuhannya lah, itu bukan broken home. Dui fungsi keluarganya masih ada, masih dibiayain. Broken home itu ketika lu udah nggak dibiayain,
Lu duit nyari sendiri, dipukulin lagi. Nah, itu. Itu broken home. Lu masalahnya dipukul, cuma ditampar tangannya, aku broken home. Keluargaku broken home. Keluargaku broken home, hancur Tidak sudah. ada yang bisa mengerti aku. Rumah lu gua hancurin. Beneran aneh seaneh-anehnya. Gue pikir kayak, kok aneh banget ya, kok kayak jadi terlalu lebay dipakainya. Iya, Melebay-lebaykan keadaan. Tapi jangan salahin Gen Z-nya sepenuhnya ya. Karena apa? Kalau dibilang, ini pasti nanti ada yang bilang, ya kan Gen Z makanya mental tempe. Iya, mental tempe. Dulu kayaknya gak masalah ditekan sama orang tuanya, ditekan sama boomer. Boomer ditekan sama Gen X atau yang sebelumnya ditekan. Nah, lucunya adalah lu melihatnya tidak banding gitu loh. Lu ditekan oleh keluarga lu. Lu ditekan oleh orang tua lu, mungkin saudara lu atau apa segala macam, sepupu. Nggak nyampe tetangga, nggak nyampe ujung-ujung desa itu nggak nyampe. Lu nggak banding, lu ngebandinginnya tuh nggak setara gitu loh. Di zaman sekarang, emak lu aja bisa ngejelekin lu sendiri ke tetangga lu, dan tetangganya itu julid. Aduh, anak gua kok gini ya, bingung nih gini. Lu satu kali buat kesalahan, nggak usah satu komplek tahu, satu kota tahu. Kalau kota kecil biasa gitu. Satu kota tahu. Lu bayangin aja, terus belum lagi kalau lu ngomong di medsos atau ngomong di Twitter, dihujat juga sama netizen. Lu dulu punya nggak netizen? Gila, lu dulu taruh di koran, pak nih, orang hujatnya gimana? Nah, betul. Lu cara baca hujatannya gimana? Kasih pos, kasih surat. Semua dikirim lewat surat. Lu nggak bisa ngebandingin kayak begitu. Iya. Tekanannya tuh beda. Betul. Dulu mereka sibuk membenarkan ekonomi. Dulu mereka sibuk untuk karena adanya krisis ekonomi, mereka kayak, aduh, gua harus gimana nih, gua harus bikin bisnis apa nih. Mereka sibuk mikir, bukan sibuk julid. Setuju. Kalau itu zaman sekarang sibuk julid. Emak-emak apalagi. Gimana nggak kena tekanan tuh anak? Iya, jangan kan julid ya, maksud gua. Kadang juga taruhlah dia tidak yang ngejulit gitu ya. Tapi ya balik lagi, ada yang kadang anaknya dibandingin. Ini loh, anaknya Pak si ini, Pak A gitu misalkan. Dia tuh bisa loh jadi programmer, jadi gini. Kamu cobalah. Kan kamu suka main game loh. Apa sama main game. Ya biasa gitu kan. Iya, emang kocak kadang. Itu tuh kalau gue jadi anak ya, gue balikin, lu aja coba, bisa nggak lu? Otak lu nyampe dulu nggak? Kagak nyampe, ya sama. Kita satu darah. Masalahnya programming sama main game itu kan dua hal yang berbeda. Beda. Lu main game, lu pencet. Programming, lu ada coding, ada apa segala macem, pusing duluan. Iya, makanya. Main game dipikir kita suka komputer kali, bersetubuhnya sama komputer. Aneh loh. Aneh pemikiran orang zaman dulu. Dan lagi ini bisa masuk nih ke pemikiran orang zaman dulu. Lu sedih gak sih? Mereka lahirin lu nih. Lu yang disalahin nih. Ini kan kita udah ngomongin Gen Z disalahin terus nih. Terus kalau tetap susah, tetap lu yang disalahin. Itu dia. Belum lagi masih banyak yang punya pemikiran apa? Langsung ngerokok gua. Banyak anak, banyak rezeki. Aduh, jadi banyak kata kasar. Begitu. Iya kan? Maksud gua nggak bisa lu pungkirin. Banyak loh yang masih berpikiran kayak gitu. Gak usah banyak anak, banyak rezeki. Gak usah itu. Mulai dari awalnya dulu nih, sebelum ada anak nih. Nikah aja dulu, nanti rezeki datang. Nah, nikah aja dulu, rezeki mah ngikutin. Sampai sekarang masih di bawah loh. Banyak kok yang kayak begitu. Kocak banget, rumah udah sampai 5M, lu masih pikir rezeki bakal datang habis lu nikah. 5M dari mana? Undangan lu kasih cuma ceban. Iya, maksud gue tuh gini loh, kalau pemikiran lu zaman dulu itu bertani valid. Terus lu mau bawa sampai sekarang? Iya dong, fair-fairan aja gitu. Lu mau fair-fairan, gue fair-fairan juga. Kecuali lu petani. Iya, kalau lu petani ya udah gitu loh. Cuma ya sekarang banyak yang menggunakan itu sebagai kedok doang gitu loh.
Udah kamu nikah aja cepet-cepet biar punya anak. Ngapain cepet-cepet punya anak? Biar Ngapain? anaknya bisa kerja buat lu. Zaman sekarang. Mohon maaf, sekarang banyak yang melek finansial. Apalagi Gen Z sudah memikirkan apa? Anak gua kalau nggak ngurusin gua harus punya duit. Bahkan lu jangan salah, lu habis lu suruh nikah, jangan pikir anak lu bakal ngurusin lu nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan, Nggak ada bener. jaminan. Bener. Dipikir anak lu yang lu siksa dari dulu tuh mau ngurusin lu. Itu dulu. Kalau yang baik hati mah mau. Lu nggak pernah dengerin anak lu, cuma kesannya cuma ngasih duit doang. Lah namanya manusia, mohon maaf, kagak cuma hidup dari duit. Memang kita perlu duit buat makan. Betul. Kita perlu banyak duit buat segala macam keperluan kita. Tapi emang manusia bisa kagak ngobrol. Nah, Kagak komunikasi, nyimpen semuanya sendiri. Nah, ini lanjut dulu. Dikeluarin tuh malah diomelin, kita keluarin unek-unek. Soalnya kalau ngomongin duit juga ya, bahkan yang tadi kayak kita bilang, duit aja kita diperhambat. Dan bahkan banyak yang ngadu nasib jadinya. Papa dulu sekolah naik getek, kamu sekarang dianterin naik mobil. Lah yang punya mobil siapa? Kan lu yang nganter. Ya dong. Lu nyuruh gue naik getek sekarang di mana? Nek bapak dulu naik beca sekarang di mana? Susah. Ada tapi susah. Lu kalau kasih anak lu naik angkot, berani gak lu? Gitu kan? Bilangnya apa? Enggak lah, gua kan mau yang terbaik buat anak gua. Aneh Kan? Lu ngomong kayak begitu tapi lu ngebandingin nasib, aneh. Tahu nggak yang bikin gue puyeng dan sedih lagi apa? Itu Gen X yang kayak begitu ya. Mereka tuh bener-bener kayak udah cuci tangan. Kayak bener-bener cuci tangan dan tutup mata aja. Karena apa? Banyaknya Gen X kayak begitu. Hasil anak-anaknya ya ada yang lihat lah. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Iya. Kayak 50-50 kan jadinya kan. 50-50 dan itu pun yang berhasil habis itu nggak bakal ngurusin lu.